Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bipos, ketemu lagi dalam acara Bitalk, bicara apa saja. Hari ini Kamis 2 November 2023. Topik hari ini kita akan bahas mengenai jurus baru penanganan ilung di Kota Banjarmasin atau bisa dikatakan enceng gondok. Hadir pada perbincangan kita kali ini adalah Kadis PUPR Kota Banjarmasin, Insinyur Sri Sudarmadiah MT atau Ibu Yaya, dan kemudian Kabid Sungai Bapak Hizbul Watoni ST atau Pak Tony. Untuk mempersingkat waktu, sebentar lagi kan kita mulai. Tayangan ini sendiri bisa disaksikan di 3 kanal kita, YouTube Banjarmasin Post, Instagram, dan Facebook Banjarmasin Post. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung berbincang dengan Ibu Yaya dan Pak Tony. Selamat pagi menjelang siang, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bu atas kehadirannya hari ini. Bu, kita untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya, Bu. Bu, kan dalam beberapa pekan terakhir kan rame ini, yang kasat mata dilihat maraknya enceng gondok atau ilung, Bu, di sungai kita, khususnya Martapura. Ini kan bisa dikatakan selalu berulang. Apa sih, Bu, penyebabnya, Bu, untuk tahun ini sendiri? Baik, jadi memang saat ini kita melihat fenomena enceng gondok yang subur gitu ya. Jadi memang pasca dari kemarau panjang itu memang biasanya enceng gondok akan subur gitu loh. Jadi memang kejadian seperti ini yang dialami di Kota Banjarmasin di Sungai Martapura ini sebenarnya juga ramai kan di Sungai Bengawan Solo nih kayak gitu. Jadi memang ini bagian satu fenomena alam, tapi memang itu juga sebenarnya sudah kita prediksi gitu ya. Jadi memang pasca dari kemarau akan memasuki musim penghujan. Ini kan air masih ada ya. Terus matahari masih cukup untuk sistem fotosintesis ya dari suatu pertumbuhan. Nah, ini jadi memang lahan subur sekali untuk enceng gondok itu bisa tumbuh gitu. Jadi memang tidak memerlukan waktu yang lama, mereka akan kayak booming gitu ya. Nah, jadi memang ini juga didukung dengan misalnya adanya pakan-pakan ikan ya, yang untuk mempersubur media dari tanam dari enceng gondok itu sendiri. Jadi memang itu sudah kami prediksi bahwa misalnya antara bulan September hampir mulai ya, Oktober gitu sampai Desember biasanya itu yang masuk adalah ilung gitu ya. Nanti setelah setelah pasca dari ilung ini, setelah musim hujan sudah masuk, nah itu yang besar-besar Pak, yang Mas Irfan yang akan turun. Misalnya kayak akar-akar pohon ataupun misalnya kayak batang pohon. Terus juga ada juga sih kasur, ada juga spring bed gitu. Jadi semua yang dari hulu akan turun ke Kota Banjarmasin, ke sungai yang melewati Kota Banjarmasin. Berarti bisa dikatakan penyebabnya sama juga. Ya, jadi memang hampir sama sih sebenarnya. Itu kami mungkin punya data series, nanti di Pak mungkin sampaikan. Dan juga memang itu bagian dari mau tidak mau, suka tidak suka, Sungai Martapura yang melintasi Kota Banjarmasin memang harus terlewati itu gitu ya. Namun kami juga sudah berupaya, sudah melakukan beberapa program, kegiatan yang bisa untuk yang paling tidak mengurangi gitu ya, mengurangi beban Sungai Martapura. Bu, ini apa dilihat Dinas PUPR melihat ini masuk ke pola sungai utama saja atau sungai-sungai kecil juga sama fenomenanya ini, Bu? Iya, hampir sama semua sih, sungai-sungai kecil juga seperti itu. Kemarin mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Tony, ada sungai Haur Kuning ya, Sungai Haur Kuning kemarin yang memang itu ruasnya sungai juga dipakai untuk transportasi. Juga ada juga untuk wisata katanya. Jadi memang itu kemarin menjadi atensi masyarakat juga gitu loh. Karena istilahnya sudah kami pelihara beberapa waktu setelah tumbuh subur lagi, penuh lagi gitu. Tapi memang tetap harus kami upayakan tetap
terpelihara seperti itu. Bu, kalau Ibu melihat dari tahun 2003, mungkin sebelumnya pasti ya 2002, 2021, mana sih Bu yang skala agak besarnya tahun ini apa lebih besar dari tahun sebelumnya, Bu? Hampir sama saja sih sebenarnya ya. Jadi memang setiap tahun tuh pasti ada masa ya, bulan tertentu yang memang akan dilewati oleh itu gitu loh. Jadi memang udah fenomena alam, namun kami sudah memiliki beberapa kegiatan yang memang untuk menanggulangi itu. Di luar bulan itu nggak ada ya Bu? Atau sedikit bulan pas ini ya, kan sempat, bersih kan, bening gitu loh, cantik banget, warnanya juga cantik gitu kan. Kemarin saya udah ada videonya sih pada bulan itu mungkin sekitar Juli ya, Juli, Agustus, September kan yang masih puncak kemarau tuh bersih gitu loh. Nah seperti itu. Jadi memang itu teman-teman kami yang di lapangan pasukan turbo itu mereka agak istilahnya bisa sedikit bernapas lega lah ya. Bernapas lega, tidak terlalu banyak sampah, enceng gondoknya. Bu, kalau mengenai kita berbicara tentang tadi itu, asalnya sendiri dari mana sih Bu? Apakah dari hilir itu mungkin dari provinsi tetangga atau dari lokalan sendiri dia mungkin? Jadi memang itu dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber. Ada juga memang yang dari ruas dalam sungai yang ada dalam kota juga ada. Terus dari hulu juga dari Kabupaten Banjar juga ada gitu ya. Jadi memang dari berbagai sumber. Memang ini penanganannya tidak bisa hanya sektoral oleh dinas PUPR ya dalam hal ini, ataupun mungkin pemerintah kota aja saja. Tapi karena sungai ini sifatnya lintas, Sungai Martapura ini kan sifatnya lintas antara Kabupaten Banjar, mungkin juga Banjarbaru sampai ke Kota Banjarmasin sebagai di hilirnya nih. Kita kan istilahnya outlet dari semua sungai Martapura. Jadi kembali kami sampaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus menerima beban itu gitu. Nah, berbicara mungkin terkait dengan sungai Martapura ini memang bagian dari wilayah Sungai Barito ya, wilayah Sungai Barito yang secara keseluruhan kewenangan pengelolaannya itu ada di pemerintah pusat. Nah, di pusat tersebut istilahnya di Provinsi Kalimantan Selatan sini diwakili oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3. Nah, mereka lah yang istilahnya kita berkolaborasi dalam hal pengelolaan sungai ini, mungkin baik juga untuk pengelolaan enceng gondok ini dengan balai, juga dengan pemerintah provinsi gitu ya, yang ini dari dinas LH-nya juga, terus dari dinas PUPR-nya juga kami berkoordinasi bagaimana kita menangani ilung maupun enceng gondok ini. Sehingga paling tidak dari misalnya yang sudah bisa kita angkat itu bisa didaya gunakan gitu benar. Didaya gunakan menjadi kerajinan kah atau menjadi pupuk atau urukan mungkin bola bisa jadi urukan juga gitu sesuai kebutuhan ya. Bu, kita beralih sebentar ke Pak Tony yang ujung tombaknya ini. Pak Tony, Kabid Sungai ya ini. Pak Tony, kan beberapa waktu terakhir kan pasukan turbo bergerak ini. Itu limbah, bisa dikatakan limbah juga ya Pak lah. Berapa besar sih Pak yang sudah terangkat dari gerak pembersihan itu Pak, walaupun masih ada itu? Iya, kalau kita menghitung volume ya sebenarnya. Volumenya. Memang kesulitan kami biasanya di realnya seperti apa, tapi tahun ini memang boleh dibilang lumayan lebih besar dibanding tahun kemarin. Karena mungkin kemarau kita lebih panjang, jadi sempat numpuk lebih banyak, akhirnya volume yang datang pun lebih banyak. Biasanya kami yang lebih banyak berjibaku itu di bulan mendekati Desember. Memang walaupun Oktober itu sudah mulai, tapi kecil-kecil lah. Sekarang kayaknya sudah di awal November sudah lumayan banyak kan sekarang. Karena mungkin pembukaan lahan lebih masif, mungkin seperti itu. Karena memang kondisi Sungai Martapura ini kan panjang Sungai Martapura itu dari hulunya yang di Kabupaten Banjar itu sampai ke Kota Banjarmasin sekitar 250 kilo lebih kan. Kita ini kebagian sekitar 25 kilo yang masuk wilayah Kota Banjarmasin.
apa aja boleh dibilang kebetulan sekali yang masuk ke kota Banjarmasin ini adalah di etalase kota. Iya benar, persis di tengah kota kan. Jadi akhirnya Ilung sendiri menjadi masalah, walaupun di hulu kan kayaknya sepertinya tidak jadi masalah kan, karena ada posisinya di tengah kota hanya jadi masalah. Jadi selama ini yang kami upayakan itu kapal sapu-sapu masih tetap berjalan, masih tetap kami actionkan, masih kita jalankan, dibantu dengan tenaga manual yang di pasukan turbo. Kemarin sudah kita bawa komitmen dengan teman-teman di balai dan juga provinsi PU provinsi untuk sama-sama menanggulangi lah paling tidak mengurangi seperti apa agar tidak masuk ke dalam kota. Makanya kami akan berfokus di pusat daur ulang yang ada di Sungai Gampah. Kami akan berkolaborasi dengan balai, dengan PU provinsi untuk memaksimalkan daya tampung. Sungai Gampah masuk Batola ya Pak lah? Enggak, masuk Sungai Gampah yang ada di Kota Banjarmasin. Ke atas sedikit dari Banyuanyar itu kan ada Sungai Gampah. Kira yang di Batola. Yang masuk di Kota Banjarmasin. Di sana kita punya perangkap ilung sebenarnya. Kurang lebih sepertiga atau 3/4 dari lebar sungai. Tapi memang karena volume yang masuk itu lebih banyak, akhirnya perangkap itu pun tidak bisa maksimal menangkap. Selama ini kan masih bisa karena apa? Masih kecil volume. Setelah di bulan akhir Oktober sama sekarang itu memang lumayan besar volumenya, akhirnya ya yang ketangkap pun akhirnya meluber. Bisa dijelaskan Pak, mungkin perangkap ilung itu mungkin pemirsa nggak tahu itu seperti apa Pak, alat atau jaring atau gimana? Enggak. Seperti ini di badan sungai kami melakukan menghalau ilung itu dengan adat yang panjang. Kami ikatkan pipa HDPE. Oh ya. Memang dulu pernah dengan bambu dengan macam-macam itu ternyata tidak mampu kan, karena memang volume yang besar tetap harus jebol seperti itu kan. Pernah dengan kubus apung juga jebol. Akhirnya kami coba pipa HDPE, mungkin lumayan berat dan lumayan elastis lah. Itu bisa lumayan menampung. Tapi karena volume yang datang lebih besar, akhirnya ada yang masuk ke dalam kota. Jadi fokus kami dengan BWS, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 dan PU Provinsi akan memfokuskan di titik-titik di perangkap ilung tadi. Mudah-mudahan kalau itu nanti maksimal kita lakukan penanganan di sana, yang masuk kota walaupun ada enggak seperti sekarang. Seperti sekarang apalagi nanti mudah-mudahan nanti ada teman-teman di balai Bu yang akan membantu menghibahkan alat ya Bu ya. Namanya harvester itu, mudah-mudahan itu bisa membantu. Alat seperti kapal sapu-sapu tapi bentuknya kecil, lebih kecil. Pak, kesulitan menangkap dan terus kalau udah masuk kota itu membersihkannya kan kita ketahui lebih sulit nih daripada sampah di jalan. Itu apa sih Pak kesulitan yang dirasakan pegawai anak pasukan turbo Pak? Apa turun ke sungainya gimana membersihkan atau gimana itu Pak? Kita tahu bahwa Sungai Mantapura kan harusnya lumayan berat, lumayan besar. Kalau untuk mengangkat sih sebenarnya kita istilah boleh kejar-kejaran dengan sampah kan. Boleh dibilang seperti itu. Jadi kesulitannya karena memang manuver di sungai beda dengan manuver di jalan kan. Kalau di jalan sampah itu nggak bisa kemana-mana, dia netap gitu. Jadi kita mudah mengambil. Kalau di sungai kan kita harus membaca arah alur sungainya seperti apa, arah aliran seperti apa sehingga bisa maksimal menangkap. Tapi karena posisinya biasanya memang ya seperti apa ya, seperti pinter ada juga sih ilung ini sebenarnya. Jadi kalau kita coba taruh alat di biasa arusnya di sana, tapi kadang berubah arusnya karena memang sungai kita ini kan banyak banyak bukaan. Ada alurnya banyak bukaan kiri kanan, ada sungai-sungai kecil. Ternyata itu kan mempengaruhi mempengaruhi arus alur yang ada di Sungai Mantapura. Selama ini Pak fokus mungkin pembersihan mungkin di Mantapura dulu Pak, mungkin yang terlihat juga ya Pak. Iya, karena etalase kota. Ini lihatin. Pak, kalau pas menumpuk itu kan Pak ada gangguan juga, kadang-kadang transportasi sungai nggak bisa. Itu seperti dikatakan tadi pasukan turbo itu standby terus nggak Pak kalau misalnya arus sungai terganggu langsung melakukan pembersihan atau gimana Pak? Atau nunggu timingnya waktunya tertentu bisa? Ya memang kalau akhir-akhir ini kami memang mencoba membaca di mana yang nanti akan menjadi sumbatan. Karena memang kita mengusahakan agar jalur transportasi tidak terganggu. Seperti di bawah jembatan misalnya, jembatan Pasar Lama dan Antasari memang biasanya dua jembatan itu yang menjadi fokus, yang menjadi hambatan biasanya. Pak, kita break sebentar ya. Pemirsa, kita break sebentar menyaksikan iklan yang akan lewat ini.